Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di An-Nizar Channel, Musola An-Nizar Channel, dalam acara kajian singkat Ramadan. Dan semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan menyampaikan tentang tema hikmah puasa. Puasa memiliki banyak hikmah yang mendalam dalam agama Islam, baik secara spiritual, sosial maupun kesehatan. Yang pertama, apa sih sebenarnya hikmah puasa? Di mana di dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta contoh teladan mungkin dari sebagian contoh dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk penghambaan, bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah hamba yang wajib beribadah kepada Allah. Jadi puasa merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menunaikan ibadah puasa sebagai perintah Allah dan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an telah diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi sebutan orang-orang yang beriman ini sebuah sebutan yang mulia. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183 ini sering diulang di dalam kajian, baik di masjid, di musola, dalam berbagai forum, baik itu sholat Jumat, khotib Jumat, maupun di kajian jelang Ramadan. Karena apa? Karena ayat ini merupakan dasar perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, ini merupakan bentuk yang menunjukkan ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat takwa. Jadi puasa di sini itu luar biasa berkahnya. Kalau kita dalam kehidupan sehari di bulan selain Ramadan menunda makan siang saja, itu sudah tidak kuat. Padahal paginya sarapan. Tetapi di bulan Ramadan penuh keberkahan. Kita melaksanakan sunnah untuk makan sahur sebelum berpuasa, kemudian menahan makan dan minum dan syahwat sampai dengan azan maghrib, dan itu dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman itu insya Allah ringan Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis Rasulullah Bukhari dan Muslim.
Ini hadis ini juga sering diulang, ya. Para khotib, para dai, ya, para ustadz, bagaimana bulan puasa ini, ya, karena ketika kita niatkan bahwa puasa ini karena kita punya iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Dan ini harus betul-betul tulus, ikhlas. Nah, bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga dicontohkan oleh, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini teladan sahabat Rasulullah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang sangat tekun dalam berpuasa. Beliau memperlihatkan keteladanan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah puasa. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ini meneladani, ya, kepemimpinan, ya, ketaatan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat tekun berpuasa dan selalu menjaga konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi hikmah puasa yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembersihan diri dan takwa. Puasa membantu membersihkan diri dari dosa-dosa dan membentuk kesadaran spiritual yang tinggi, ya. Membersihkan diri dari dosa-dosa dan membentuk kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi kualitas dalam beribadah di sini, ya, ini mampu membersihkan diri dari dosa-dosa dan membentuk kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi derajatnya naik untuk menjadi lebih tinggi dan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Ya. Puasa dengan menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, seorang muslim belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dan menguatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah pembersihan diri dari segala dosa dan naik derajatnya yang lebih tinggi, yaitu derajat takwa. La'allakum tattaqun. Ya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar." Para sahabat bertanya, "Apakah 7 dosa besar itu, wahai Rasul?" Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 dosa besar." Lalu sahabat bertanya, "Apakah 7 dosa besar itu, wahai Rasulullah?" Yang pertama, menyekutukan Allah. Ya. Jadi termasuk dosa besar di sini. Ya. 7 dosa besar. 7 dosa besar. Dan kita diminta untuk menjauhi 7 dosa besar itu. Yang pertama adalah menyekutukan Allah. Syirik. Syihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Kemudian memakan riba, ya. Kemudian memakan harta anak yatim. Yang keenam adalah melarikan diri dari medan perang, dan yang ketujuh adalah memfitnah wanita yang baik-baik. Ya, hadis dari riwayat Bukhari. Lalu teladan apa, ya, yang dicontohkan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW? Nah, ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai teladan. Beliau adalah salah satu contoh teladan dalam pembersihan diri dan takwa. Sebelum menjadi muslim, Umar bin Khattab, ya, ini memiliki reputasi sebagai pribadi yang kuat dan keras. Jadi Umar ini mempunyai reputasi yang pribadi yang kuat dan keras, keras tegas, gitu ya.
Namun setelah memeluk Islam, kekuatannya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah dan menegakkan keadilan. Jadi kekuatan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika sebelum masuk agama Islam itu punya pribadi yang kuat, keras, tegas. Namun setelah memeluk agama Islam, kekuatan yang beliau miliki adalah untuk memperjuangkan agama Allah dan menegakkan keadilan. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sosok pemimpin ya, yang mempunyai kapasitas seorang pemimpin, yang mempunyai kapasitas seorang leadership yang luar biasa. Jadi dia punya kekuatan, punya power, ya, fisiknya kuat. Setelah masuk Islam, ya, kekuatannya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah dan menegakkan keadilan. Semoga negara Indonesia, ya, dinaungi oleh para pemimpin yang soleh, ya, yang beliau memperjuangkan agama Allah dan menegakkan keadilan. Insya Allah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah kirimkan, ya, pemimpin-pemimpin yang adil di Indonesia, pemimpin-pemimpin yang menegakkan agama Allah dan pemimpin-pemimpin yang menegakkan keadilan. Jadi hikmah puasa yang pertama adalah ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah pembersihan diri dan takwa, yang ketiga adalah kesempatan untuk bersyukur. Puasa mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas nikmat makanan dan minuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasakan kelaparan dan dahaga, seorang muslim menjadi lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmatnya ketika orang yang berpuasa menjelang berbuka puasa. Masya Allah, luar biasa, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, ya, maka apakah mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Nah, ini selalu diingatkan kepada kita supaya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini sebagai bentuk kesempatan untuk bersyukur, ya. Rasa ucapan terima kasih yang sangat tinggi-tingginya, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita menahan makan dan minum, ya, selama berpuasa, bahagia sekali ketika kita jelang berbuka puasa. Itu Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis Ibnu Majah, ya, hadis Rasulullah Ibnu Majah. Kemudian contoh teladan sahabat Rasulullah SAW adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, ya, beliau mengalami kesulitan dan cobaan, Salman selalu bersyukur dan melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah sahabat yang seharusnya kita contoh teladannya. Bagaimana beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan meskipun mengalami kesulitan cobaan. Salman selalu bersyukur dan melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, hikmah puasa, ya, yang kita sampaikan pada malam hari. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar Asy-Syiddiq, ya, di mana salah satu sahabat yang tekun dalam berpuasa dan memperlihatkan keteladanan ketaatan kepada Allah melalui konsistensi dan kesungguhan di dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, hikmah puasa adalah pembersihan diri dan takwa. Ini dicontohkan teladan dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu teladan
dalam pembersihan diri dan takwa. Sebelum menjadi muslim punya kekuatan, punya reputasi kuat, tegas, keras. Namun setelah memeluk Islam, kekuatannya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah dan menegakkan keadilan. Hikmah puasa yang ketiga adalah kesempatan untuk bersyukur dengan sungguh-sungguh. Ya, puasa mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan dari sahabat Rasulullah SAW adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan meskipun mengalami berbagai kesulitan dan cobaan. Ya. Salman selalu bersyukur dan melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesimpulannya, puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tapi juga merupakan kesempatan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari dosa, memperkuat kesadaran spiritual dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan dari sahabat Rasulullah SAW memperkuat pemahaman ini dengan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan puasa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan selalu menjaga puasa kita dan selalu meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.